Assalamualaikum pemirsa, bertemu lagi dengan saya di acara di dalam Kelor Horror Story. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh Kang Denny. Kita di sini akan mencoba membahas permasalahan yang kebetulan sering Kang Denny alami di rumah Kang Denny sendiri. Kebetulan ini lokasi rumah Kang Denny ini berada di Cimahi Tengah, Kang. Ya, Cimahi Tengah. Nah, Kang Denny, saya ingin tahu nih, apa sih sebenarnya yang sering Kang Denny alami di rumah ini gitu? Untuk yang saya alami ini dari mulai 2 bulan ke belakang, Ya, saya merasakan posisi setiap mau tidur ya, itu badan gemeter, keringat gitu kan, kayak sakit jantung gitu. ya. Tapi setelah saya cek ke Ke dokter dokter gitu ya. segala macam tuh hasil medisnya alhamdulillah gitu kan, Tidak, secara medis tidak ada masalah tidak ada apa-apa. masalah Gitu ya. apa-apa. Jadi mungkin ada dugaan ini ada sesuatu di luar medis gitu kan? Betul, Ya. betul. Nah pemirsa, di sini kita akan mencoba atas permintaan Kang Denny juga akan mencoba mendeteksi gerangan ada apa sih gitu di rumah Kang Denny ini sampai Kang Denny mengalami hal seperti itu ya. Betul. Artinya si badan yang terasa tidak enak, panas dingin, gelisah gitu. Padahal secara medis itu tidak ada masalah gitu. Nah Kang, Akang kan sering merasa gelisah gitu. Betul. Tapi selain itu di rumah pernah kejadian hal-hal yang di luar akal tidak? Ada berapa kali sih, kebetulan kan kita ada berapa ruangan rumah ya, kamar. Ada satu ruangan yang dari hitungan udah lama kan gitu kan, itu si lampu tuh mati walaupun udah kita servis atau gimana, tetap si lampu itu mati. Tapi adalah hitungan 2 bulanan ke belakang, ruangan itu bisa nyala, tapi ke ruangan yang lain gitu kan. Sekarang kita ada ruangan yang dipakai sama anak saya yang perempuan. Ya. Itu udah berapa kali saya ganti lampu mati, malah saya ganti pakai alat tertentu untuk nyalain, sama mati juga gitu. Wah, itu udah dicek si kondisi listriknya, Juga tidak ada yang masalah ahlinya, ke gimana. ahli yang tukang listrik. Malah mencoba menyambung ke saluran yang baru gitu, udah dicoba gitu ya. Udah dicoba, Tetap tetap mati. gitu. Ya kalau boleh disimpulkan mungkin emang ada sesuatu ya. Nah, ada sesuatu yang aneh nih. Karena secara logika si lampu yang mati-mati terus itu kita sama Kang Denny udah dicoba menyambungkan ke aliran yang baru gitu, memasang saluran baru untuk listrik itu, ternyata lampu tetap mati Oleh ahlinya ya. bukan ya. Bahkan itu yang memasang itu ahlinya ya. Betul. Nah selain kejadian lampu sering mati, pernah tidak dari Kang Denny atau dari keluarga Kang Denny yang melihat lagi lah misalnya, atau melihat makhluk atau kejadian-kejadian lain yang di luar logika gitu? Oh, kalau dulu sih istri pernah ngalamin gitu kan, kalau pas tidur ada yang neken gitu kan, Iya. posisinya gitu. Terus ada juga sih kalau setiap itu juga saya suka ngeliat ada kayak bayangan-bayangan lah gitu kan, yang lewat pintas. Ya. Nah itu pemirsa, jadi banyak kejadian-kejadian yang lumayan aneh gitu ya, di luar logika yang Kang Denny dan keluarga alami di sini. Kang, saya tertarik dengan pernyataan Akang tadi ya, bahwa ada satu kamar nih yang lampunya sering mati.
Tapi begitu lampu itu di kamar itu lampu udah bisa nyala lagi, itu pindah lagi ke ruangan yang lain. Nah, pertanyaannya ini, di kamar yang bisa nyala itu dari tadinya sering mati, terus sampai sekarang kan si lampu itu normal lagi. Betul. Nah, itu penanggulangannya yang Kang Deni lakukan gimana itu? Untuk yang kemarin tuh yang lampu yang kamar Ya. ruangan yang sering mati itu kebetulan saya kemudian dipindahkan dari kamar yang satu lagi, ada lafaz Allah, Ya. yaitu ayat surat-surat yang Ya. bisa ini saya simpan di sana. Oh, Ternyata jadi di dari kamar yang lain ya yang lapat-lapat Al-Quran, lapat Allah itu betul. dipindahkan ke kamar Dari yang kamar lampunya yang sering sering mati. mati itu gitu kan, Nah, si kamar itu lampunya normal normal kembali. kembali. Tapi yang Kondisi yang kamar yang dipindahin diambil dulu, itu hah? surat-surat itu lafaz Allah itu saya pindahin itu justru kamar itu yang sekarang lagi mati gitu kan. Jadi karena si lapat-lapat Allah dengan ayat-ayat Quran itu dipindahkan, Pindahkan betul. akhirnya yang ini Yang ruangan jadi itu justru sekarang ini lagi yang mati gitu. mati terus gitu kan. Nah, terus Kang, eh, selain itu ada lagi nggak hal-hal lain yang bikin Kang Deni, ya kalau menurut kita kan di luar logika gitu, Betul. ada lagi nggak? Untuk itu sih yang saya alami cuma itu aja sekarang gitu kan. Itu tadi kondisi fisik saya Ya, merasa ngedrop terus saat ini gitu kan. Terus ruangan yang satu ini ya. lampunya tidak nyala terus. Bayangan-bayangan sering sih gitu kan. Sering saya lihat gitu kan bayangan-bayangan. Itu kejadian itu kan sekitar 2 bulan sekarang Ya betul berjalan. Nah, sebelum itu, artinya sebelum waktu 2 bulan itu ke belakang gitu kan, emang pernah ada kejadian atau emang 2 bulan sekarang ini gitu? Sebetulnya sering sih dulu ada juga gitu Ya. kan. Cuma sekarang tuh kan dengan fisik saya ini yang kena gitu kan. Kalau dulu mah mati lampu kalau di Ya. ruangan itu saya kadang abaikan gitu Ya. kan. Tapi kan sekarang kena ke fisik saya ini gitu kan. Nah, Akang, saya ingin tahu nih, sebetulnya di rumah Akang ini ada berapa ruangan sih? Mulai dari kamar tidur gitu ya, kamar mandi gitu. Kalau ruangan sih semua ada 5 ruangan. Ya. Kamar anak, terus kamar anak juga, terus ada 3 sih kamar anak, terus ada istilahnya mah gudang, terus kamar satu lagi di atas gitu kan. Cuma ya ada dua ruangan yang kemarin bermasalah gitu kan, yang sering lampu mati itu ada 2 ruangan. Nah, Akang yang sering mengalami hal-hal yang aneh itu di kamar yang sebelah mana, Kang? Nanti saya ini kan mungkin ada 2 ruangannya, yaitu gudang itu sama kamar yang anak saya yang perempuan. Ya Kang, kita coba cek ya, kita coba deteksi. Jadi dari pertama saya masuk dari gerbang juga, begitu masuk memang sudah sedikit agak berbeda ya. Artinya emang ada aura negatif yang ada di rumah kami gitu. Masuk, tapi ini si aura yang lebih kuat itu ternyata yang berada di sekitar ruang tengah ini kan, di ruang tengah rumah Kang ini. Ini yang di ruang tengah ini seperti, tapi maaf kan, jangan jadi pikiran gitu ya. Ini kan hanya ini aja. Ini sosok nenek-nenek kan di ruang tengah ini, sosok nenek-nenek ya lumayan lah, dengan pakaian yang rada lusuh gitu ya, pakaian lusuh. Tapi ini emang dia itu udah diam di sini ini cukup lama kan, artinya mungkin sebelum rumah ini ada juga sebetulnya dia udah di sini gitu, udah
Jadi penghuni lama gitu, kalau boleh dikatakan ini penghuni lama. Sebelum rumah ini dibangun dia udah di sini. Nah, kebetulan rumah ini dibangun, dia betah gitu tinggal di sini. Ya emang karakternya emang kadang-kadang suka rada apa, iseng, tapi isengnya itu tidak langsung menyentuh apa, kalau istilahnya itu tidak langsung ke individu orang gitu, yang melalui itu mematikan lampu. Jadi dia tidak betah kalau si ruangan itu ada cahaya gitu, inginnya itu gelap. Itu yang membuat nyaman bagi dia gitu. Jadi mungkin sedikit ke belakang ini ada kamar mandi, ada tangga kan ya, kamar mandi, tangga. Di kamar mandi tidak begitu ini, tapi pas ini jalurnya Kang. Jadi kamar mandi naik ke atas ke tangga sampai ke kamar atas. Ini merupakan jalur perlintasannya gitu. Ini lumayan ini juga sih, ini sosoknya seperti apa, kurus kering gitu ya, rada gelap kulitnya. Kalau ini mungkin bisa disebut laki-laki. Jadi kalau istilah orang Sunda mah jangkung alit hidung gitu. Nah, perawakannya kecil tapi tinggi gitu. Ini juga emang usil juga, tapi tidak seusil yang si nenek-nenek ini gitu. Ini paling usilnya itu hanya kadang-kadang lewat gitu. Tidak sampai mengganggu apa, mematikan lampu atau. Dan ini lebih dominannya emang tinggalnya itu sekitar tangga ke atas lah. Ini kadang-kadang emang suka turun sampai ke kamar mandi, baru lagi ke atas gitu. Nah mungkin ya aura-aura seperti ini kan yang di saat kondisi Akang sedang lemah, ya, artinya lemah itu misalnya capek pulang dari keluar ke kota atau habis bekerja, kondisi Akang sedang lemah, Akang akan terpengaruh oleh aura-aura negatif yang ada di sini. Nah itu yang semakin membuat badan Akang ngedrop. Makanya begitu dicek ke dokter, dites secara medis itu tidak ada masalah. Nah ternyata emang pengaruh dari aura negatif ini gitu kan. Nah Kang, ada satu lagi nih yang menarik bagi saya. Ini kebetulan nih, ini di depan itu kan ada kolam ya. Pernah nggak ada kejadian yang akan alami di sekitar kolam? Kalau untuk itu sih belum sih ya. Belum. Nah, ya emang kalau saya Kalau mata batin saya sih nggak tahu kalau misalkan ini. Kalau saya perhatikan ya kan, ya emang. Tapi ini tidak menetap kan. Artinya dia hanya apa, mungkin singgah lagi. Tapi itu pun artinya di tengah malam ke sana mungkin ya. Jadi di saat suasana sudah sepi gitu ya, dia suka mampir. Tapi nggak begitu lama juga dia pergi lagi gitu. Ya yang mampir ke sini ya sosoknya itu yang si rambut panjang itu. Tapi tidak sampai mengganggu sih. Dia hanya mungkin singgah, karena yang gitu kan emang pada dasarnya senang itu kalau melihat gemericik air itu ini gitu. Nah itu jadi yang di kolam ini bukan yang menetap ya, hanya datang pergi aja gitu. Jadi akan tidak usah khawatir ya. Apa yang akan rasakan sebelum saya dan rekan-rekan datang ke sini ya, dan setelah saya datang ke sini bersama rekan-rekan, ada perbedaan nggak itu? Gitu ada sih, ada ya. Jadi pas
saya posisi dalam kondisi sendiri tadi belum datang akan Ya. masih secara apa perasaan Ya. ada rasa takut masih gitu masih ada gitu. Jadi setelah ini alhamdulillah sih ada perubahan gitu. Ya setidaknya seperti yang apa lepas dari beban gitu kan, Betul, ya. betul, Jadi betul. terasa enteng Ada gitu ya betul. ya. Mudah-mudahan kan itu apa mungkin karena terbantu juga oleh aura dari saya dan rekan-rekan yang ada di sini gitu ya. Jadi secara tidak langsung itu mengurangi pengaruh aura negatif yang ada di sini gitu. Nah, Kang, kita ini tadi kita udah coba netralisir ya. Yang mudah-mudahan kedepannya ini rumah Akang tidak ada hal-hal yang aneh lagi. Amin. Ke diri Akang dan keluarga juga biar apa? Selalu diberi kesehatan. Amin. Jangan sampai merasa takut atau apa yang akan rasakan tadi. Mudah-mudahan khawatir, yang ya. selama ini akan rasakan itu hilang, Amin. akan dan keluarga normal lagi gitu. Amin. Pemirsa, demikian obrolan saya dengan Kang Denny mengenai keadaan rumahnya dan apa yang telah dialami oleh Kang Denny, dan kita pun telah berusaha untuk menolong Kang Denny dengan menetralisir rumah Kang Denny berikut dengan badan Kang Denny. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.